Shalom saudara-saudara yang terkasih, mari kita membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yesaya 48 ayatnya yang ke-10. Demikian Tuhan berfirman, "Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, namun bukan seperti perak, tetapi aku telah menguji engkau dalam dapur kesengsaraan." Saudara-saudara, pernahkah Anda merasa hidup seperti berada di dalam dapur api? Masalah datang bertubi-tubi, doa seperti tidak dijawab, dan jalan keluar bahkan tak terlihat. Kita bertanya, Tuhan, apakah Engkau sedang menghukumku? Apakah Engkau sudah meninggalkanku? Saudara-saudara, nubuat Yesaya 47 dan 48 ditulis pada masa ketika Yehuda menghadapi ancaman pembuangan ke Babel. Allah melalui Nabi Yesaya menubuatkan dua hal: kehancuran total atas Babel yang sombong dan pemurnian bagi umatnya di pasal 48. Saudara-saudara, Babel adalah simbol kebudayaan yang mementingkan diri, keangkuhan tampil, dan mengandalkan kekuatannya sendiri tentunya. Sementara itu umat Israel justru ditegur karena hidup beragama tetapi tidak sungguh-sungguh di hadapan Allah. Saudara, di tengah teguran itu Allah menyampaikan kalimat penghiburan yang menjadi inti renungan kita. Ia menguji umatnya tetapi bukan untuk menghancurkan. Saudara-saudara, sedikit kita melihat konteks ayat ini, karena ini sangat penting. Allah berkata di ayat 9-11, "Aku menahan murkaku dan aku menahan amarahku. Sesungguhnya aku telah memurnikan engkau, tetapi bukan seperti perak. Aku telah menguji engkau dalam perapian kesengsaraan." Saudara, apa maksudnya? Bukan seperti perak. Dalam proses pemurnian perak, logam dilebur habis untuk memisahkan kotoran. Tetapi Allah tidak memurnikan umatnya seperti itu. Ia tidak menghancurkan mereka. Sebaliknya menguji mereka seperti pandai besi yang memasukkan logam ke dalam api, bukan untuk merusak, melainkan agar logam itu menjadi lentur dan bisa dibentuk menjadi perkakas yang berguna. Seorang pakar teologi yang bernama Matthew Henry menafsirkan bahwa Allah mengizinkan penderitaan untuk memurnikan iman, bukan untuk membinasakan jiwa. Tujuannya adalah agar umatnya menyadari ketergantungan mereka hanya kepada Tuhan, bukan kepada kekuatan atau hikmat dunia, seperti yang dilakukan oleh bangsa Babel. Saudara-saudara, bayangkan, sepotong besi tua dan kotor, ia tidak berguna, hanya karatan. Sang pandai besi mengambilnya dan menaruhnya di dalam perapian yang menyala-nyala. Suhunya panas, tidak nyaman, bahkan menyakitkan. Tetapi sang pandai besi tidak membiarkannya melebur. Ia mengawasi dengan seksama, menariknya keluar pada waktu yang tepat, lalu memukulnya dengan palu untuk membentuknya. Dipanaskannya lagi, ditempanya lagi. Proses yang panjang dan menyakitkan, namun ketika selesai, besi tua itu menjadi pedang yang tajam atau bajak yang bermanfaat, besi yang berguna dan istimewa. Demikian Allah bekerja dalam hidup kita. Api kesengsaraan bukanlah tanda bahwa Ia marah dan membuang kita, melainkan tanda bahwa kita berharga di hadapannya. Ia mengizinkan ujian untuk membentuk karakter kita, bukan untuk menghancurkan iman kita. Saudara-saudara, di era modern ini kita sering membangun Babel pribadi. Kita mengandalkan karir, tabungan, kemampuan intelektual, atau bahkan relasi sebagai benteng keamanan. Kita berkata dalam hati, aku bisa sendiri. Aku tidak perlu Tuhan untuk sukses. Ini adalah kesombongan yang sama seperti Babel. Tetapi ketika dapur api datang, PHK, sakit, pengkhianatan, kegagalan usaha, barulah kita sadar bahwa tapa rapuhnya sandaran kita. Disinilah firman ini menjadi relevan. Allah mengizinkan itu terjadi bukan untuk menjatuhkan kita, tapi untuk menunjukkan bahwa hanya Dialah satu-satunya gunung batu yang kekal. Saudara-saudara, kesulitan adalah alat Tuhan untuk memurnikan motivasi kita. Apakah kita mengasihi Dia karena berkatnya atau mengasihi Dia karena dirinya sendiri? Dan yang kedua yang bisa kita pelajari adalah meruntuhkan kesombongan kita. Kita belajar bahwa kita tidak sehebat yang kita kira. Yang ketiga, mengajarkan kepada kita ketergantungan penuh kepada kuasa Tuhan. Di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, penderitaan jika dihadapi dengan iman bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah laboratorium Allah untuk membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Ia tidak pernah meninggalkan kita di dalam dapur api sendirian. Ia adalah Allah yang
seperti pandai besi yang hadir untuk mengawasi proses hidup kita dan bentuk kita menjadi sesuatu yang istimewa. Mari kita renungkan, Babel apa yang sedang Tuhan hancurkan di dalam hidup kita? Dan apakah kita sedang melihat setiap ujian sebagai kesempatan untuk dipakai lebih lagi? Atau kita hanya menggerutu seperti besi tua yang menolak ditempa? Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Engkau telah memproses hidup kami. Dan mungkin ke depan akan ada proses yang lain. Namun satu hal, berikan kami iman untuk tetap taat dan percaya. Bahwa cara Tuhan adalah selalu yang terbaik untuk membuat kami bersinar. Bukan untuk keakuan diri, keangkuhan diri, tapi untuk melalui hidup kami memuliakan Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Lewat praktek hidup kami yang ada di dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.